Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam nama Tuhan Yesus melalui ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Kalau kita kembali boleh ada pada saat ini, semua adalah karena anugerah Tuhan. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Walaupun musim yang kita lalui selalu silih berganti, tetapi di setiap musim Tuhan ada, menjadi penolong di dalam seluruh kehidupan kita. Pada malam hari ini, kita mau menyembah Tuhan dengan pujian kita yang mengatakan, Tuhan selalu menolong. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan
kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah kasih Tuhan yang sungguh besar di dalam kehidupan kita. Di setiap musim yang kita hadapi, Dia selalu ada. Menjadi gembala yang baik, menjadi bapa yang baik, menjadi sahabat yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongannya tepat, pertolongannya sempurna di dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita mau mendekat sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengikuti segala ketetapan dan peraturan yang Tuhan berikan kepadanya. Kita sekali lagi pujian ini dan kita akan masuk di dalam doa berdoa. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Seladi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Seladi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih untuk kasih yang sempurna yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Kami lihat karya-Mu di setiap musim yang kami lalui. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami apapun yang kami hadapi, baik gelombang, kesusahan, kesenangan, sukacita. Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Bapa, dengan apa kami balas perbuatan-Mu yang ajaib?
selain kami mau belajar mendekatkan diri kepadamu, terlebih melalui ibadah tengah minggu kami pada malam hari ini. Sungguh kami percaya Engkau tetap ada menolong kami, Engkau tetap ada menyertai kami, Engkau tetap ada memimpin kepada kami. Sehingga ya Tuhan, ibadah kami pada malam hari ini menjadi ibadah kesukaan. Ibadah kami pada malam hari ini menjadi ibadah yang menjadi kesaksian. Karena kuasa-Mu yang membela kepada kami, karena kuasa-Mu yang menyertai kepada kami. Minggu lamanya kami berjalan di dalam dunia ini, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tidak pernah tinggalkan kami di setiap keadaan kami, sehingga kami boleh bangga dan kami boleh bersyukur kepadamu. Karena kami kasih-Mu sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh melihat semuanya itu Tuhan. Dan kami pun semakin bertekun, semakin bersungguh-sungguh, semakin rindu lebih lagi di dalam seluruh hidup kami. Bukalah hati kami pada malam hari ini, seluruh penghidupan kami, sidang jemaat-Mu Tuhan, yang sudah Engkau persatukan menjadi satu keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh bersepakat, sehati kami pada malam hari ini, melakukan ibadah tengah minggu kami, sebagai rasa syukur kami, bahwa Engkau Tuhan selalu ada beserta kami. Bapa, kami bermohon kepadamu, berkenan Engkau Tuhan, melayakkan seluruh hamba-hamba-Mu yang Engkau pertetapkan ambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini. Berkenan Engkau menyucikan, menguduskan, mengampuni kami dari segala ketidakberdayaan kami. Tetapi Roh-Mu yang hidup mengangkat kami dan menghidupkan kami untuk melakukan tugas pelayanan kami melalui ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Curahkanlah kuasa-Mu di dalam kami semua, baik hamba-Mu yang memimpin pujian, yang memainkan musik, mengatur jalannya Tuhan pelayanan kami pada malam hari ini. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Engkaulah Bapa, sandaran hidup kami. Engkaulah Tuhan pengharapan kami, yang memampukan kami untuk melakukan ibadah ini. Perlengkapi kami dengan perlengkapan senjata terang yang daripada-Mu, agar bukan pendirian kami yang nampak, tetapi pembelaan oleh kuasa Roh Kudus boleh memancar di dalam seluruh hidup kami, sehingga ibadah yang dapat menyenangkan hati Tuhan boleh kami lakukan pada malam hari ini. Karena kemurahan-Mu, karena pertolongan-Mu, Roh Kudus yang Engkau janjikan itu menolong kepada kami. Terima kasih Bapa. Rumah tempat kami beribadah, berkenan Engkau memagari, agar Tuhan saat kami beribadah kepadamu, tidak satu pun oknum yang diperbuat oleh iblis si jahat yang sanggup untuk mengganggu dan melemahkan kepada kami. Tetapi Roh yang hidup yang Engkau utus memperlengkapi kami, menolong kami, bahkan mengenyahkan segala tipu muslihat iblis si jahat, sehingga ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan boleh kami lakukan pada malam hari ini. Kuasai seluruh penghidupan kami, satukan kami seluruh umat-Mu Tuhan, agar ada kesepakatan bagi kami untuk bersama-sama memuji-Mu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memulai ibadah kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tidak ada yang kita banggakan di dalam dunia ini selain daripada Yesus yang nyata kasih-Nya di dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita utamakan mendekat kepada Tuhan lebih dari segalanya. Kita angkat pujian yang mengatakan, ajarku mengenal-Mu. Tak ada yang ku
kita semua sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengajarkan itu bagi anak-anak kita, bagi orang-orang di sekeliling kita, sejauh kuasa kasih Tuhan berkenan mengutus kita, memperlengkapi kita menjadi saksi, menjadi terang dimanapun kita berada. Kita kembali menyembah Tuhan dengan pujian yang mengatakan, ku mau bercahaya. Haleluya Yesus, oleh kuasa Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah di dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. setiap harga yang harus kami bayar. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah di dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biar hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan.
bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Rumah bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Biarlah Tuhan yang memakai kita seturut dengan kehendak-Nya. Cahaya kemuliaan Tuhan boleh memancar dari dalam kehidupan kita, karena kita meletakkan hidup kita sepenuhnya untuk dipakai seturut dengan kehendak-Nya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk ke bagian yang terbaik, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka seluruh hati kita, agar dipimpin oleh Roh-Nya yang hidup. Agar Allah sendiri yang mengambil alih seluruh kehidupan kita, untuk diperlengkapi, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam, dimanapun Tuhan menetapkan kita boleh ada. Kita akan mengangkat pujian kita untuk menyambut firman Tuhan. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang hidup ya Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Kita buka hati kita untuk Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Sekali lagi Roh-Mu yang hidup Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami penuhi Bapa. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang hidup Yesus, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari kita buka hati untuk Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
berserapan di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembuhkan hati sepenuhnya untuk Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah baru di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu mengambil alih hidup kami seluruhnya. Kau ambil alih seluruh hidupku, menyatarmu, menyembahmu. Di pertengahan ibadah kami bermohon dengan sepenuh hati. Ambil alihlah seluruh hidup kami Tuhan, agar fokus tertuju kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu yang hidup berkenan menolong kami. Roh-Mu yang hidup berkenan mengangkat jiwa dan roh kami saat ini, agar benar-benar mata kami tertuju kepadamu, telinga kami tertuju kepada pengajaran yang daripadamu, agar kami mampu melawan segala kedagingan kami. Oleh Roh-Mu yang hidup, semuanya kami dihidupkan di dalam firman-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat, yang mau hidup di dalam kebenaran, setia mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Urapi hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan benih firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengar, agar kami dan seluruh hamba-hamba-Mu sama-sama terberkati, karena Engkau hadir di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, terpuji bagi nama Tuhan. Saat malam hari yang indah ini, Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan melalui ibadah tengah minggu yang akan kita lakukan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita buka hati kita akan menerima pengajaran firman Tuhan saat malam hari ini, yaitu yang tertulis dari 1 Timotius 1 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Ionike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Kalau di dalam 1 Timotius dikatakan Timotius itu adalah anak iman yang sah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, perikop pembacaan kita pada saat malam hari ini, ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Dua hal yang harus kita pahami dalam pembacaan kita saat malam hari ini, yaitu ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan saat malam hari ini adalah iman
yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas artinya adalah iman yang murni, yang tidak bercampur aduk dengan segala kekhawatiran, dengan segala kekecewaan. Murni, saudara-saudaraku. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sering orang mengatakan kalau dalam pembacaan Timotius ini adalah firman Tuhan bagi pemuda-pemudi. Itu adalah pendapat yang keliru, saudara-saudaraku yang terkasih. Tetapi firman Tuhan ini adalah firman berlaku untuk kita semua, baik pria maupun wanita. Iman yang tulus ikhlas itu adalah berbicara tentang iman bagi gereja kita, yaitu Gereja Betel Injil Sepenuh, khususnya bagi kaum pria, di mana gereja kita mengenal pengakuan iman 12 butir, di mana para pria mulai belajar tentang memahami bagaimana pengakuan iman GBS yang 12 butir. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam seluruh kehidupan daripada Timotius, Rasul Paulus mengucap syukur dia bisa bertemu dengan anak rohaninya, yaitu Timotius, yang menginginkan Timotius itu sama-sama melayani dengan Rasul Paulus. Apa yang dilihat oleh Rasul Paulus, saudara-saudaraku, dilihatnya iman yang murni, iman yang tulus daripada Timotius yang diajarkan mulai daripada neneknya Lois dan ibunya Eunike. Itulah yang dilihat oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dari dalam kehidupannya ada didikan yang diberikan oleh orang tuanya. Begitu juga dengan kita secara khusus bagi saudara-saudara jemaat Tuhan dalam gereja Betel Injil Sepenuh, agar kita saling mengingatkan, saling mendidik, dan saling menegur bagi anak-anak yang telah Tuhan titipkan bagi kita. Mari kita baca dalam Ulangan 6 ayat ke-6 sampai yang ke-9. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam seluruh kehidupan kita, firman Tuhan berbicara bagi kita saat malam hari ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ini adalah menjadi perintah dan kewajiban yang harus kita lakukan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Harus dengan setia mengajarkan apa yang baik kepada anak-anak kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pengaruh seorang ibu dalam kehidupan anak-anaknya adalah sangat penting, apalagi dalam kehidupan dunia yang ada sekarang ini, dunia yang gelap, yang sedang berada dalam keadaan terpuruk. Dikatakan seorang ibu adalah seorang penolong, penopang. Itu sangat berarti, saudara-saudaraku, seperti
kita lihat saudara-saudaraku, sungguh berbahagia seorang ibu kalau melihat anaknya menjadi hamba Tuhan atau menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain. Seperti contoh dalam Alkitab, bagaimana Hana dengan anaknya Samuel, Elizabeth dengan anaknya Yohanes, Maria dengan anaknya Yesus, begitu juga dengan Eunike dengan anaknya Timotius. Itulah yang dilihat oleh Rasul Paulus, bagaimana didikan yang diterima oleh Timotius dari sejak neneknya Lois dan ibunya Eunike. Iman yang murni, iman yang tulus ikhlas, yang tidak bercampur aduk. Berarti dalam segenap kehidupan daripada Timotius tidak ada kekhawatiran, tidak ada kekecewaan. Itu juga yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku, dalam seluruh kehidupan kita sebagai kita orang yang percaya kepada kita. Iman yang tulus ikhlas harus kita raih. Karena dikatakan dalam kitab Ibrani itu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dalam seluruh kehidupan kita, iman adalah merupakan prioritas utama dalam seluruh kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Timotius mempunyai iman yang murni, iman yang teguh. Dia dididik oleh orang tuanya. Dia berhasil menerima pengajaran dari ibunya. Begitu juga dengan seluruh kehidupan kita, para pemuda yang ada di gereja ini. Mari terima pengajaran didikan daripada orang tua kita, agar kita berhasil. Dalam Ibrani 10 ayat 22 dikatakan, demikian firman Tuhan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang sehat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dalam seluruh kehidupan kita, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Berarti saat kita menghadap Tuhan harus ada hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman. Itu artinya adalah saudara-saudaraku yang terkasih, kita percaya bahwa keselamatan itu hanyalah datangnya daripada Tuhan. Sebab dikatakan dalam Injil Yohanes, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus adalah jalan keselamatan. Bagaimana kita raih keselamatan itu selain kita memiliki iman yang tulus ikhlas, iman yang murni, yang berasal dari hati nurani yang murni. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saat malam hari ini, bagaimana kehidupan Timotius, bagaimana pengajaran yang diterima dari orang tuanya. Kita tahu saudara-saudaraku yang terkasih, ibunya Eunike adalah seorang wanita yang saleh. Melalui pelayanan daripada Rasul Paulus, dia bertobat mengikut Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam seluruh kehidupan kita, mari seperti Timotius, dia menerima panggilan daripada Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dia tidak menganggap dirinya rendah. Seperti apa yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan. 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah yang dilihat Rasul Paulus dari dalam kehidupannya, di mana Timotius mendapat pengajaran yang diajarkan dari sejak neneknya sampai ibunya. Dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Berarti dalam seluruh kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Bagaimana cara kita memiliki iman yang teguh itu? Kita baca dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman itu harus disertai perbuatan, artinya adalah kita harus berani bertindak, mengatakan ya dengan ya, mengatakan tidak dengan tidak. Kita harus bertindak, saudara-saudaraku. Itulah yang dilakukan oleh Timotius, sehingga Rasul Paulus mengajak dia untuk ikut dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana Timotius yang dipenuhi oleh kuasa yang daripada Tuhan, telah menerima pengajaran yang diberikan ibunya. Beberapa hal yang dilakukan oleh ibunya sehingga Timotius dapat hasil. Yang adalah Eunice mempersembahkan anaknya Timotius bagi Allah. Dia persembahkan anak seorang pemuda yang taat dan percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah saudara-saudaraku yang terkasih, ini kepada anaknya agar dia senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pengajaran demi pengajaran telah kita terima dari setiap hamba-hamba Tuhan. Dalam ibadah raya, dalam ibadah tengah minggu, dalam ibadah kaum pria. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi seluruh kehidupan kita. Nah, sikap kita untuk memiliki iman yang tulus ikhlas itu. Sikap yang harus kita miliki adalah kita harus berakar dalam Yesus. Dan yang kedua, mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Kalau ini kita lakukan, saudara-saudaraku yang terkasih, berakar dalam Yesus, hidup kita ini
akan dipenuhi oleh kuasa yang daripada Tuhan. Mengucap syukur senantiasa apapun yang terjadi, saudara-saudaraku yang terkasih, masalah apa yang kita alami dalam seluruh kehidupan kita, terlebih-lebih masa saat-saat yang sukar saat sekarang ini, kita harus mengucap syukur senantiasa. Mengatakan memang sangat mudah, tetapi kalau tidak memiliki iman yang murni, iman yang tulus ikhlas seperti yang dimiliki oleh Timotius, yang diwariskan oleh neneknya dan ibunya kepadanya, itulah yang ditiru oleh Timotius. Begitu juga dengan segenap kehidupan kita, kita harus memiliki iman yang tulus ikhlas. Saat sekarang ini dunia sedang bergelora. Banyak kejadian demi kejadian yang kita lihat, tetapi sebagai kita anak-anak Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa selain kita berserah kepada Tuhan. Memiliki iman yang percaya kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni yang daripada Yesus. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saat ini kita jangan bermain-main lagi. Waktu yang jahat saat sekarang ini, mari kita bertekun, berjaga dan berdoa senantiasa. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita pegang teguh kepercayaan kita, berpegang teguh kepada iman kita, iman percaya kepada Tuhan, bahwa keselamatan itu hanyalah datangnya daripada Yesus. Karena dasar iman kita itu adalah Yesus. Yesus adalah menjadi pondasi yang kuat bagi kita. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal itu? Selain kita hanya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Sebagai ayat terakhir bagi kita, kita baca dalam Yudas yang pertama ayat 20 sampai dengan 21. Dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita saat malam hari ini melalui surat Yudas ini yang merupakan daripada saudara daripada Yesus Kristus. Dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Inilah yang harus kita lakukan, membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Mari kita buka hati kita. Mari kita senantiasa mata kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita rindu, kita senantiasa dibimbing oleh Tuhan ke mata air yang tenang. Itulah yang menjadi kerinduan hati kita semua sebagai kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Marilah kita senantiasa berpengharapan kepada Kristus. Itu Injil kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri
ibadah tengah minggu kita pada saat malam hari ini. Sekaligus kita akan masuk dalam doa dan kita akan naikkan pujian Mataku Tertuju Padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Sekali lagi mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mari kita katakan, bimbing aku Tuhan. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami, ya Bapa. Kami ingin mengikuti kehendak-Mu. Bimbing kami, ya Tuhan, agar kami masuk
dalam rencanamu, yaitu rencana damai sejahtera. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, saat malam hari yang indah ini Kau masih memberikan kesempatan waktu yang terbaik bagi kami untuk menikmati kasih Tuhan, menikmati firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, oleh karena kemurahan-Mu, ya Yesus, kami ada sebagaimana adanya, semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Terberkatilah seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu yang ambil bagian dalam ibadah tengah minggu saat malam hari ini. Baik mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, kasih Tuhan melingkupi seluruh kehidupan mereka. Dan bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan kudus-Mu saat malam hari ini, mulai dari mereka yang mengatur sound system, yang melayani pujian, yang bermain musik, begitu juga yang menyampaikan firman Tuhan. Kami sadari, ya Bapa, kami mempunyai kelemahan dan kekurangan, tapi kami datang kepada Allah yang Maha Sempurna, yang sanggup memulihkan keadaan kami. Inilah hidup kami, ya Tuhan. Kami datang kepada Yesus Allah kami yang hidup sebagai gembala kami yang agung. Saat malam hari ini, ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang berdaulat memimpin seluruh kehidupan kami. Apapun pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh sidang jemaat-Mu, kiranya Tuhan berkenan memberkati seluruh kehidupan daripada sidang jemaat-Mu. Kami percaya, ya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah terbatas bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Bapa, saat malam hari ini kami akan menaikkan segala pokok-pokok doa kami. Kiranya oleh kuat kuasa yang daripada Yesus memberkati seluruh kehidupan kami. Ajar kami, ya Tuhan, senantiasa berjaga, bertekun, dan berdoa hanya kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan, seluruh saudara-saudara kami, handai tolan kami, dimanapun mereka berada, agar Tuhan yang menolong, agar Tuhan yang memimpin segenap kehidupan daripada saudara-saudara kami itu. Begitu juga kehidupan sidang jemaat-Mu yang ada di gereja kami, Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan senantiasa mengembalakan mereka ke mata air yang jernih, karena Engkau adalah gembala kami yang hidup. Bapa, kami tidak tahu apa yang menjadi setiap permasalahan hidup daripada seluruh sidang jemaat-Mu, tapi kami hanya datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Pengharapan kami hanyalah Yesus yang menjawab seluruh doa kami. Terlebih-lebih ampuni segala dosa perbuatan yang kami lakukan, agar doa kami tidak terhalang. Kami serahkan kehidupan sidang jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan kepada mereka, kemanapun mereka melangkah. Tuhan berkatilah setiap lamaran pekerjaan yang mereka berikan ke perusahaan yang terbaik, di mana di sana ada
berkat Tuhan mengalir. Memberkati juga seluruh kehidupan daripada saudara-saudara kami yang bekerja. Jadikan mereka jadi saksi, menjadi alat kemuliaan-Mu. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang bimbang hatinya mengikut Tuhan, Engkau pertetapkan hati mereka. Yang sakit, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap sakit penyakit daripada sidang jemaat-Mu. Begitu juga dengan hamba-hamba-Mu. Kami serahkan kehidupan Ibu Gembala dan rencana operasi Pendeta Susi. Kapanpun itu terlaksana, kami hanya datang berdoa, bermohon kepada Tuhan agar Tuhan memberkati seluruh tim medis yang terlibat. Hikmat wahyu yang daripada Tuhan tercurah bagi seluruh tim medis kami, mulai dari perawat dan dokter, sehingga jalannya operasi itu dapat berjalan dengan baik karena Yesus hadir di sana. Begitu juga adik kami Mikael, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan juga memulihkan segenap kehidupannya. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, saudara kami ini akan menerima pemulihan. Itu juga yang terjadi buat Ibu Imah dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kalau ada di antara pemuda-pemuda kami yang sedang menjalin hubungan antara pria dan wanita, biarlah mereka menjaga kekudusan sampai tiba saatnya mereka melakukan pernikahan kudus. Terjadilah bagi seluruh pemuda kami, baik wanita, baik pria, semuanya menjaga kekudusan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah yang hidup. Rencana ibadah yang akan kami lakukan di hari-hari mendatang, kiranya oleh kuat kuasa yang daripada Yesus memberkati seluruh ibadah-ibadah yang kami lakukan. Ibadah hari Sabtu, ibadah kaum wanita, ibadah remaja pemuda, dan begitu juga rencana ibadah tatap muka di gereja kami tanggal 26 September nanti, ibadah raya yang akan kami lakukan. Kiranya hamba-hamba Tuhan perlengkapi dengan kasih yang daripada Tuhan, agar setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan dapat berjalan dengan baik. Yaitu hamba-Mu yang menjadi menerima tamu, yang menjadi singar, pemimpin pujian, yang menerima persembahan, begitu juga yang menyerahkan perjamuan kudus, dan yang berdoa untuk firman, dan yang menyampaikan firman Tuhan. Kuasa urapan Allah terjadi bagi seluruh kehidupan daripada seluruh hamba-hamba-Mu. Biarlah senantiasa ada sukacita melayani ada dalam seluruh kehidupan kami. Dan pada tanggal 3 September nanti kami juga berencana akan melakukan ibadah tatap muka, kiranya Tuhan juga memberkati hari itu, agar di hari Sabat itu kami juga dengan penuh kuasa, dengan penuh sukacita dapat melakukan ibadah raya kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, ibadah kaum pria dapat kami lakukan dengan penuh sukacita. Begitu juga saat malam hari ini
ibadah tengah minggu kami lakukan, kami mohon pertolongan-Mu menyempurnakan ibadah ini, agar dalam pelaksanaan ibadah ini senantiasa anugerah Tuhan, rahmat Tuhan menyertai seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu. Memberkati juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani pekabaran Injil dari pedesaan hingga sampai ke kota. Percukupkanlah segala biaya yang mereka butuhkan, agar mereka senantiasa dapat memenangkan jiwa, melakukan amanat agung yang daripada Yesus. Memberkati juga seluruh petani, nelayan, dan para buruh, agar mereka dalam melakukan tugas mereka semuanya mendatangkan kebaikan yang daripada Tuhan, mempercukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Bapak, kami serahkan juga bencana-bencana alam yang terjadi di negara Indonesia ini melalui banjir bandang, gempa bumi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, agar umat Tuhan yang ada di sana yang terkena bencana itu, Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka, agar apa yang mereka makan, minum, dan pakai oleh karena kasih Tuhan, mereka dapat menikmatinya. Bapa, kami serahkan pemerintahan kami ini ke dalam tangan Tuhan, pemerintahan Indonesia kami ini, agar Tuhan memberikan roh hikmat kepada kepala negara kami. Sudah banyak program yang dilakukan oleh pemerintahan kami ini, baik melalui program PPSB, PPKM. Kami rasakan tangan Tuhan yang menyertai, sehingga penyebaran virus COVID-19 saat ini kami rasakan menurun. Itu semua terjadi karena Tuhan yang menyertai pemimpin kami, yaitu Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Wakil Presiden Maruf Amin. Memberkati juga seluruh jajaran kabinetnya dan seluruh kepala daerah, dari yang tertinggi, dari provinsi sampai ke pedesaan. Kiranya roh takut akan Tuhan ada dalam seluruh kehidupan mereka. Di saat mereka memimpin bangsa ini, mereka tidak memandang suku, agama, dan ras, tetapi kasih Tuhan melingkupi seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah yang hidup. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Saat malam hari ini, jikalau sebentar kami akan beristirahat sejenak, kami percaya Tuhan akan melindungi kami, menaungi kami dengan tiang awan dan tiang api, sehingga besok pagi hari Tuhan kami dapat kembali bangun dari tidur kami, dan kami datang di hadapan hadirat Tuhan melalui ibadah fajar yang akan kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang hidup. Inilah segenap doa permohonan kami, kiranya Tuhan sempurnakan. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, dan di dalam nama itu Tuhan kami sama-sama datang menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.